Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan musik serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo, serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian, dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja guys ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ya. Mungkin kalau ada di ruangan komentar di chat ya, makasih kalian semua ya, sangat luar biasa, makasih banget. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir, kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang tergini, terviral, terkeren, apa saja yang positif bakal kita sikat guys ya. Nah, ini channel daripada Agus Haryanto guys ya, yang mana judulnya itu memang sangat luar biasa. Apa judulnya itu Pak? 7 temuan yang mengubah dunia ternyata berasal dari Indonesia. Wah. 7 temuan yang mengubah dunia. Ini mengubah ya, bukan keajaiban ya. Keajaiban kita memang udah ada, candi ada ya, forest ada ya, dan juga bermacam-macam lagi guys. Tapi ini guys, kita pengen melihatnya. Ya, sebab ada dikatakan di antara 7 penemuan itu adalah seperti rumus matematika, juga bahan bakar anti panas, seterusnya fondasi kepada bermacam-macam lagi, termasuk sistem penyangga jalan layang ataupun alat terapi kanker gitu. Jadi kita pengen lihat. Maksudnya ini penemuan ini maksudnya sesuatu yang mereka yang tercipta daripada orang Indonesia ya kan? Yes. Oh, daripada gitu, sistem guys. infrastruktur hinggalah alat kesehatan adalah hasil temuan orang asli Indonesia sendiri yang berhasil diakui seluruh dunia juga. Mantap ini guys. Jadi nggak perlu basa-basi, kalian harus nonton video ini sehingga habis. Benar atau enggak, kalian harus komentar di bawah nanti. Betul. Kalian melihat dalam 3, 2, 1 and go. Berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. 7 temuan yang mengubah dunia ternyata berasal dari Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penemu hebat terbanyak. Hal ini terbukti berdasarkan banyaknya sosok yang hasil temuannya di berbagai bidang diakui oleh dunia. Sistem infrastruktur hingga alat kesehatan adalah hasil temuan orang asli Indonesia yang berhasil diakui dunia. Lantas, siapa saja sosok tersebut? Berikut 7 penemu hebat asal Indonesia menurut rilis Institut Teknologi Batam. 1. RM Sudiatmo, penemu fondasi cakar ayam. Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1934, RM Sudiatmo menemukan sistem arsitektur infrastruktur atau fondasi cakar ayam. Konstruksi cakar ayam adalah salah satu metode rekayasa teknik dalam pembuatan fondasi bangunan. Bentar ya guys, karena kita tahu yang Pakcik Is ini adalah seorang arsitektur. Jadi minta maaf banget kalau aku bertanya ya. Iya, Apa itu fondasi cakar ayam? Itu sebenarnya fondasi cakar ayam itu adalah satu metode. Metode untuk membuat sesuatu foundation. Setiap macam contoh piling begitu ataupun pemasangan tiang, jadi memerlukan fondasi yang kukuh untuk mencengkam. Jadi cengkaman itu dipanggil sebagai cakar ayam. Cara teknik yang diperkenalkan. Dan metode ini juga banyak dipergunakan dan ternyata ialah asalnya daripada orang Indonesia sendiri. Oh, kamu baru tahu atau apa? Iya, baru tahu. Dan juga yang ini ada nggak nama saintifiknya ataupun kamu tahu nggak? Nggak ada. Kalau saintifiknya nggak pasti juga, tapi kebiasaannya dipanggil begitu. Memang cakar ayam. Ataupun piling structure yang standar gitulah. Oke guys. Wah, ini pelajaran baru kita. Udah dapat ilmu daripada video ini. Kita bisa dapat ilmu daripada arsitektur ini juga guys. Mantap. Oke, lanjut.
PP Teknik Konstruksi Cakar Ayam memungkinkan pembangunan struktur pada tanah lunak seperti rawa-rawa. Metode ini ditemukan oleh Prof. Dr. Ir. Sedijatmo pada 1960. Untuk pengetahuan yang ini dipanggil sebagai footing, pad footing. Pad footing inilah yang akan mencengkam di tanah itu supaya bangunan kita tidak bergoyang ataupun bergegar. Sekiranya lihat kepada situasi tanah juga, jadi permukaan memerlukan tanah pad footing yang besar untuk support bangunan itu. Mungkin ada pengiraannya yang sesuai dengan load bangunan yang dibina. 1. Konstruksi cakar ayam terdiri dari pelat tipis yang didukung oleh pipa-pipa cakar yang tertanam pada bagian bawah pelat. Hubungan antara pipa-pipa dengan pelat beton dibuat monolit. Kerjasama sistem meliputi antara pelat cakar tanah yang menciptakan pelat yang lebih kaku dan lebih tahan terhadap beban dan pengaruh penurunan yang tidak seragam. Hasil penemuan Sediamo digunakan di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 2. Khoirul Anwar, penemu konsep 2FFT. Lahir tanggal 22 Agustus tahun 1978 di Kediri, Jawa Timur. Konsep 2 Phase Fourier Transform (FFT) nantinya digunakan dalam 4G LTE dan menjadi standar International Telecommunication Union itu dan dipatenkan pada 2005. Khoirul merupakan lulusan NIST, Nara Institute of Science and Technology, Jepang. Ia telah menemukan teknik transmisi wireless dengan 2 buah Phase Fourier Transform (FFT), yaitu FFT kecil dan IFFT besar, 2 pada transmitter dan 2 pada receiver. Teknik ini mendapatkan penghargaan pada Januari tahun 2006 dari IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS) tahun 2006 di California dan menjadi standar International Telecommunication Union. Selain konsep FFT, dia juga punya sejumlah paten lain. Misalnya sistem deteksi ilegal transmitter yang berpotensi digunakan dalam teknologi 5G. Itu yang terbaru tuh guys. 3. Yogi Ahmad Erlangga, penemu rumus matematika dalam perminyakan. Yogi Ahmad Erlangga adalah seorang pria kelahiran Tasikmalaya tanggal 8 Oktober tahun 1974. Ia berhasil memecahkan rumus matematika persamaan Helmholtz yang membelenggu para pakar ilmu pengetahuan dan teknologi. Selama 30 tahun tak seorang pun mampu memecahkannya. Yogi berhasil menyelesaikan persamaan Helmholtz menggunakan matematika numerik secara cepat probas. Mengapa penemuan Helmholtz penting? Karena persamaan Helmholtz mendeskripsikan perilaku gelombang secara umum, maka penemuan ini berimbas juga pada industri yang menggunakan sifat gelombang seperti industri radar untuk penerbangan dan juga aplikasi laser. Hasilnya digunakan untuk pemrosesan data seismik menjadi 100 kali lebih cepat. Metode yang digunakan itu dinilai lebih... Aduh guys, Bentar, aku jadi pusing nggak lihat nomor-nomor tadi guys. Waduh. Hebat sekali guys. Yang ada ditulis V ataupun M2 darab kali dengan apa? Dengan 2 MVX. Wah, mungkin V itu mewakilkan velocity. Iya, mungkin jadi volume. Mungkin juga. Jadi tapi kamu nggak tahu. Yang paling penting itu bukan mewakili Berolina ya. Oke, lanjut guys. Baik dan cepat dari yang digunakan perusahaan minyak. Dia juga berhasil menemukan rumus berbagai masalah perminyakan serta kemampuannya itu menarik perhatian perusahaan minyak dunia. 4. Randall Hartolaksono, penemu bahan bakar anti panas dan anti api. Randall Hartolaksono, nama lengkap Randall Hart BSc MSc, lahir di Surabaya, tanggal 16 Maret tahun 1956. Astaga. Latar belakang pendidikan formal yang dimilikinya, yaitu dan SMA Pamudi Luhur, Jakarta. Penemuan lainnya adalah Randall yang merupakan lulusan University of London. Dia menemukan bahan anti api dan anti panas dari kulit singkong.
Pada akhirnya digunakan perusahaan otomotif dunia dan diakui oleh perusahaan seperti Petronas dan Ford. Dia tak sengaja menemukan bahan kimia itu saat meneliti saripati kulit singkong untuk menjadi bahan pelumas engsel robot di Inggris. 5. Muhammad Nur Huda, penemu kompor ramah lingkungan, lahir Kamis, tanggal 10 September tahun 1964. Dr. Muhammad Nur Huda adalah seorang dosen dan peneliti di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Nur Huda telah membuat beberapa penemuan, salah satunya adalah kompor biomas yang diberi nama kompor biomas UB03. Semakin sulitnya masyarakat menengah ke bawah akibat mahalnya bahan bakar minyak dari hari ke hari menjadikan Nur Huda tergerak mencari solusi pemanfaatan energi yang mudah dan murah. Setelah melakukan uji coba selama sebulan, dosen jurusan Fisika Fakultas MIPA ini berhasil menemukan kompor biomas ramah lingkungan. Kompor ini berbahan bakar biomas seperti potongan kayu kecil atau ranting-ranting pohon yang terbuang, bonggol jagung, dan sebagainya. Kompor biomas ini sangat efisien karena menggunakan sistem pembakaran turbulen, sehingga dapat menghemat penggunaan biomas sampai 80% dibanding jika menggunakan kompor lain yang menggunakan kayu bakar. Kompor biomas UB03 ini telah menjalani serangkaian perubahan desain, dan saat ini diproduksi dalam dua tipe yakni tipe RT, rumah tangga, dan tipe UKM, usaha kecil dan mikro. Dosen yang tergabung dalam kajian sumber energi baru dan terbarukan UB tersebut menambahkan, jika diproduksi massal, sebuah kompor biomas tanpa blower bisa dijual dengan harga Rp60.000 per buah. Jika memakai blower, kompor tersebut bisa dipasarkan dengan harga Rp100.000 per buah. Nur Huda juga mengembangkan rancang bangun pilot plan gasifikasi sampah menjadi syngas untuk alternatif pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan, menghasilkan limbah di bawah batas minimum yang telah ditetapkan WHO. 6. Cokorda Raka Sukawati, penemu sistem penyangga jalan layang, lahir tanggal 3 Mei tahun 1931 di Ubud, Gianyar, Bali. Ia meniti karir di PT Hutama Karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan infrastruktur, merupakan badan usaha milik negara BUMN, di bawah Departemen Pekerjaan Umum PU. Ketika menggarap proyek jalan layang antara Cawang dengan Tanjung Priok di Jakarta, itulah teknologi Sosro Bahu ditemukan. Cokorda merupakan penemu konstruksi Sosro Bahu atau landasan putar bebas hambatan, LPBH. Ini adalah sistem yang dapat memudahkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu arus lalu lintas. Dia mengatakan bahwa temuan itu 80% atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahkan angka tekanan 78 kg per cm persegi yang ditetapkan dalam teknologi temuannya itu, sebenarnya angka misterius bagi ia. Entah dari mana saat itu ia menetapkan angka wangsit itu, tetapi berhasil. Bahkan para insinyur Amerika Serikat yang mengerjakan jalan layang di Seattle begitu taat dengan ketetapan 78 kg per cm persegi itu. Belakangan, setelah diketahui di laboratorium yang kemudian dibangunnya sendiri itu, didapatkan hasil perhitungan berupa ketetapan sebesar 78,05 kg per cm persegi. Persis sama dengan ketetapan angka wangsit tadi. Cokorda Raka Sukawati, yang juga pendiri Fakultas Teknik Universitas Udayana, telah pensiun dari PT Hutama Karya, tetapi masih tetap berkarya bahkan menghasilkan teknologi Sosro Bahu versi kedua yang lebih unggul soal kepraktisan dibandingkan versi sebelumnya. Kini ia tinggal di kampung halamannya di Ubud, Bali dengan mengajar di jenjang Pascasarjana bidang teknik sipil Universitas Udayana. 7. Warsito P. Taruno, penemu alat terapi kanker. Lahir tanggal 15 Mei tahun 1967, merupakan penemu asal Surakarta, Indonesia. Ia dikenal berkat penemuan bra yang mampu memerangi sel kanker dengan listrik statis.
Ia juga mendirikan dan memimpin perusahaan cetek Edward Technology untuk memfasilitasi penemuannya. Ide awal penemuan Warsito itu adalah untuk membantu kakaknya yang mengidap kanker payudara stadium 4. Berikutnya dia menciptakan alat terapi kanker elektrocapacitive cancer therapy (ECCT). Setelah menyelesaikan pendidikan S3, Dr. Warsito menghadiri sebuah konferensi di Belanda dan bertemu dengan seorang profesor dari Amerika Serikat yang kemudian mengajaknya melakukan riset di Amerika Serikat. Pada tahun 1999, dia hijrah ke Amerika Serikat dan bekerja dengan Profesor Liang Si-fan dari Ohio State University, OSU. Keduanya bekerja sama di Laboratorium Industrial Research Consortium milik OSU dan mengembangkan riset tomografi volumetrik. Di tengah kesibukan melakukan riset bersama 15 ilmuwan lain di OSU, Dr. Warsito menulis beberapa artikel di sejumlah jurnal ilmiah bertaraf internasional. Tak jarang, ia juga dipercaya menjadi pembicara utama dalam sejumlah forum ilmuwan dunia. Sepanjang tahun-tahun 2003 sampai tahun 2006 itu, ia mencurahkan waktu dan tenaga melakukan riset di Amerika Serikat dan sesekali pulang ke Indonesia. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya bagikan ke kalian di video kali ini. Banyak menyelamatkan nyawa juga. Karena telah mensajikan kita dengan 7 penemuan yang sebenarnya kita sudah biasa gunakan sehingga ke hari ini. Tapi kita nggak sadar sebenarnya ini ceritanya. Ini berasal dari Indonesia. Penemu-penemu tersebut, guys. Wah, ini ilmu yang sangat bagus, guys, untuk kita reaksi, guys. Pasti ada antara kalian yang udah tahu dan pasti banyak juga yang nggak tahu ya kan. Nah, kalau begitu sama aja seperti kita, guys ya. Karena itu reaksi ini dibuat ya supaya kita bisa mengetahui dan juga manfaatnya banyak. Kita banyak tahu juga ya. Memang ini salah satu negara yang banyak jumlah ya penemu hebat ya, terbanyak ya. Ini adalah hasil temuan-temuan yang di berbagai bidang ya, yang diakui oleh dunia, guys ya. Ini bukan yang biasa-biasa, diakui oleh dunia. Bukan saja diakui tetapi menjadi standar dan law yang diterapkan. Iya benar. Luar biasa sekali, guys ya. Wah, sebenarnya yang pemadam api tadi itu juga. Kalau di Malaysia namanya pemadam api ya, guys ya. Yang bisa itu daripada kulit singkong. Kulit singkong, guys ya. Tadi. Wow, itu luar biasa sekali, guys ya. Yes, dan sebenarnya macam kalau kita biasa tidak menggunakan yang tadi lah, tidak menggunakan cakar ayam lah. Tapi ada juga yang memanggil cakar ayam, tetapi kebanyakan memanggil sebagai pet footing gitulah. Bahasa Inggrisnya. Cuma itu baru kita tahu juga daripada engineer itu yang menciptakan, memfondasikan teknik cakar ayam itu supaya lebih efisien dalam sesuatu penggunaan. Dan salah satu lagi, guys, kalau dari segi itu ya, kalau bagi aku ya, penemuan berbahasa musik ya, guys ya. Fingerstyle. Dan itu Abang Alif Bata itu bagi aku bisa dimasukkan dalam penemu gaya baru bermain gitar. Ya, itu salah satu. Dia bukan orang yang mengikut chord yang biasa. Dia punya chord yang luar biasa yang nggak bisa orang ikut. Benar. Ini jadi, guys ya, makasih yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Gimana lagi kalau ada lagi video bermanfaat seperti ini, silahkan komentar di bawah, insyaallah kita akan reaksi. Yang begitu kali ini, Baci ya. Yes, itu sepada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just komen dan berserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, begitu saja untuk kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum, bye.